Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Clara Perawan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber hidup, dengan penuh kasih Engkau telah membimbing Santa Clara untuk mencintai hidup miskin. Semoga berkat doanya kami yang mengikuti Kristus dalam semangat kemiskinan mampu bersolidaritas terhadap mereka yang miskin dan menderita. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wajib Santa Clara diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 19 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerjaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan. Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, segala utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu
seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat demikian terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja dipendengarkan kepada kita oleh gereja pada hari ini, Yesus mengajak kita menjadi pribadi yang murah hati dalam memberi pengampunan. Pengampunan menjadi sangat penting dalam hidup kita, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Kita pasti pernah berbuat kesalahan terhadap orang lain, dan karenanya relasi kita dengan sesama menjadi renggang, bahkan putus dan berubah menjadi permusuhan. Persaudaraan, pertemanan, dan kerjasama akan mudah retak dan rusak jika relasi tersebut tidak diikat dan dikuatkan dengan kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengampunan bukan untuk memaklumi kesalahan dan menerima kelalaian, tetapi untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri. Pengampunan membuat orang merasa dikasihi dan mengasihi. Ada sikap saling menerima dan memahami yang menjadi tanda dan bukti kedewasaan iman kita. Oleh karena itu, sebagaimana Allah telah mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini dengan sengsara, wafat dan kebangkitannya, demikianlah juga kita diajak untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita tanpa batas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Belas kasih Allah kepada kita, umatnya, tak terbatas. Kalau Allah menghitung-hitung dosa dan kelalaian kita, mungkin kita sudah tidak layak diampuninya lagi. Bahkan mungkin kita sudah binasa semua. Namun, fokus Allah adalah keselamatan umatnya, bukan jumlah dosa-dosa mereka. Pengampunan mendatangkan pembebasan dan merajut kembali relasi persaudaraan. Sebaliknya, dendam dan ketidaksediaan mengampuni memenjarakan serta mencerai-beraikan tali persaudaraan. Karena telah diampuni, maka kita pun harus mengampuni, seperti kata-kata Yesus dalam bacaan Injil tadi. Engkau pun harus mengasihi kawanmu itu seperti aku telah mengasihani engkau. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sampai berapa kali kita harus mengampuni saudara kita setiap kali ia berbuat dosa kepada kita? Jawaban Yesus sangat tepat, yaitu tak terbatas. Maka kalau ada kesalahan yang dibuat oleh saudara kita atau saudara kita kepada kita, maka kita harus pula rela mengampuni dia, karena kita pun sebenarnya bukanlah orang yang bersih atau orang suci. Seperti doa yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah
kepada kami. Kalau kita mengampuni sesama kita, maka itu berarti kita juga memberkati diri kita sendiri, karena kita pun diampuni oleh Tuhan. Maka mari kita selalu saling mengampuni, saling mendoakan, saling memaafkan, saling merangkul dalam hidup ini. Karena bagaimanapun kita semua adalah manusia-manusia pendosa yang hanya karena belas kasih Tuhan, maka kita masih boleh menikmati hidup di dunia ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita.